Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudi Dan saya David Semurangkir. di Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik Bea Cukai Bengkulu. Kita tagline dulu. Ngopi asik, Jangan lupa ngopi hari ini. Asik. Hari ini kita mau kemana, Bang David? Kita mau ke kantor pusat, Bang. Kantor pusat di Jakarta. Jakarta. Dan Tapi, oh, ada tapinya. yang orang pusatnya ini lagi menuntut ilmu, Bang. Agak jauh sedikit kita. Transitnya kita transit Oke, di Jakarta. Transit Jakarta. Dari Jakarta kita langsung pergi ke Kemana? Inggris. 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 Wow, luar biasa. Jauh main-main kita ya. Jauh. Jauh silaturahmi kita. Kemarin kita pernah ke Kuala Tanjung, ke Balikpapan. Balikpapan, baru ke Jepang, sekarang ke Inggris. Sekarang kita ke Inggris, masih dalam rangka tanya-tanya soal beasiswa luar negeri. Kita udah tersambung sama siapa nih, Bang David? Halo Kak. Halo Kak. Halo. Panggilnya kakak aja lah nih ya, kakak. Kak Dewi atau Boleh. Mbak Dewi. Mbak Dewi kayak lebih enak ya. Lebih enak ya, Mbak Dewi ya. Aku milih Mbak aja deh. Iya. Kita sudah tersambung sama Mbak Dewi. Di Inggris, lebih tepatnya di mana, Mbak? Di London. Di London, Inggris. Ya. Oke, sebelum jauh-jauh, kita mohon dengan hormat nih, Mbak Dewi, memperkenalkan diri dulu buat penonton kita di Ngopi Asik. Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Handayani, pegawai tugas belajar di Bea Cukai kantor pusat. Terakhir saya bertugas di kontak center sebelum dia sebelum ke direktorat baru. Sekarang saya di KBPJ. Sekarang saya tugas belajar di Inggris seperti tadi sudah disampaikan di LSE. Untuk lebih detailnya nanti. Nah, detailnya nanti itu yang akan kita obrolin hari ini. Kita korek-korek, Bang. Kita korek-korek, tapi terakhir kedudukan di kontak center dan sekarang sudah bagian dari direktorat baru ya, direktorat KBPJ. Ya. KBPJ apa, Bang, ngomong-ngomong? Direktorat KBPJ. Apa tadi? Bimbingan pengguna jasa. Oh, bimbingan. Direktorat apa tadi? Dan Betul. Bimbingan pengguna jasa. Komunikasi. Komunikasi dan bimbingan pengguna jasa. Oke. Nanti kita buka lagi, Pit. Betul. Kayaknya kita perlu tetap mengupdate itu karena baru di-reform juga ya, baru berdiri juga direktoratnya baru beberapa bulan, belum akrab di telinga dan di lidah, Bang. Ya kan? Atau mungkin kita sekali-sekali jalan ke kantor pusat, Bang. Yes. Tapi kita secara singkat nyebutnya itu Direktorat Humas. Oh iya, Humas. Direktorat Humas. Berarti satu sama dengan kita, Bang. Sama dengan kita, tapi induknya. Betul. Oke. Dan untuk sampai di Inggris, ya kan, untuk sampai di tempatnya Mbak Dewi saat ini, berarti ada jenjang pendidikan yang mungkin sudah dilalui oleh Mbak Dewi. Mungkin bisa cerita sedikit sama kita. Saya masuk D3 STAN dulu. D3 STAN lulus 2011, kemudian ada moratorium PNS, jadi saya baru masuk PNS di 2012 Oktober. Kemudian penempatan pertama saya di Soekarno-Hatta, kemudian di situ cuma nggak nyampe 2 tahun, kemudian saya di kontak center. 2 tahun di kontak center, saya lanjut pendidikan D4 STAN di tahun 2015 sampai 2017. Kemudian saya lanjut kembali lagi bertugas di kontak center dan sekarang saya di 2021 kemarin saya lanjut master degree di sini di London. Oh, berarti sudah berjalan sejak tahun 2021. Iya. Programnya 2 tahun. Dalam masa kemarin kalau nggak salah dalam masa pandemi ya memulainya. Relatif sih ketika saya sampai sini kayak udah bukan pandemi ya. Maksudnya relatif kalau di Indonesia kita masih pandemi atau di UK kita udah nggak pandemi sih di sini. Itu di awal tahun 2021, di pertengahan atau di akhir? Saya mulai ke sini fall ya, pas musim gugur akhir September. Baru mulai berangkat ke sini ya. Oh, berarti baru kurang lebih 9 bulanan kali ya? Iya.
Dan Betul. akan berjalan selama 2 tahun. 2 tahun 2 tahun. ke Ya, depan. betul. Oke. Nah, mungkin bisa ditanya juga, Fit. Kita tahu nama Kak Dewi, tapi kita nggak tahu asal Kak Dewi ini dari mana, Kak ya? Mbak Dewinya. KTP saya Jakarta. Oh iya, Asli Jakarta. berarti asli Jakarta. Enggak sih, orang tua saya Jawa Timur, ayah saya dari Sidoarjo, tapi saya tinggal di Jakarta. Gitu sih. Oke. Iya. Berarti itu 2021 memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan apakah rekrutmennya atau seleksinya dimulai di tahun yang sama atau sebelumnya? Enggak, jadi ceritanya tuh agak panjang ya ini. Saya Nggak apa-apa, kita dengerin ya. Kita dengerin ya. Oke. Jadi saya beasiswanya LPDP dari tahun 2019 sebetulnya saya. 2019 udah lulus. Udah lulus. Betul. Kan aturan kita kan 2 tahun kerja boleh daftar kuliah lagi kan. Iya, Jadi saya nah. 2017 lulus D4, saya 2 tahun kemudian 2019 saya udah boleh dapat izin belajar, saya daftar dan lulus tahun itu juga. Tapi habis itu pandemi. Tadinya saya targetnya adalah 2020 saya Masuk, berangkat segala macam, tapi ternyata pandemi semua chaos. Ditunda jadinya, Mbak ya. Bukan ditunda juga sih, saya akhirnya menunda pendaftaran, bukan menunda sekolah. Jadi memang saya belum daftar waktu itu kondisinya, belum dapat acceptance letter dari universitas manapun. Cuman kondisinya saat itu juga nggak ada yang pasti saat itu kan. Saya pikir ya udahlah, saya tunda dulu aja. Saya juga nggak nyaman pergi dalam kondisi kayak gitu. Akhirnya 2020 setelah udah mulai ada sinyal di negeri barat ini udah lumayan oke, saya baru mulai daftar kuliah. Saya daftar di beberapa university. Kemudian 2021 saya berangkat kayak gitu. Prosesnya lama memang. Panjang prosesnya. Berarti 2019 Panjang, itu sendiri sudah dapat lulus ya, maksudnya sudah akan dapat beasiswa, tapi memang belum mengajukan ke universitas mana gitu ya. Betul. Jadi untuk scholarship saya ini LPDP dia kasih waktu 2 tahun maksimal dari tanggal kita diterima untuk masuk ke untuk start di universitas. Jadi dalam 2 tahun kita bisa cari universitas ya. Oh, jadi sebenarnya bebas menentukan sendiri juga ya. Selama kampusnya itu memang ada dalam daftar yang ditentukan oleh pemberi beasiswa. Nah, itu tricky. Kita boleh menentukan, tapi sebelum kita daftar itu kita udah ngasih tahu dulu ke LPDP kita pengen targetnya apa. Gitu. Kalau dibikin sebebas-bebasnya jatuhnya kan kayak trial and error, dan mereka mungkin dari segi planning juga mereka nggak bisa ngeplan ya. Dari segi pembiayaan, dari segi ini juga kita mau ngelolosin orang, bilangnya mau daftar ke universitas top 10, taunya dia nggak lolos, terus jadinya cuma top 100 misalnya kayak gitu, itu kan beda ya. Jadi kita udah ngomong di 2019 saya udah submit 3 university yang mau saya targetin untuk saya masukin. Kita kalau bisa dari 3 itu salah satunya. Iya, dan ya saya masuk dari 2, saya 3 dari 3 2 saya diterima, kemudian ya udah saya masuk gitu. Oke. Nah, sebelum nanya ke bidang pendidikan yang diambil, kita tanya dulu, agak mundur sedikit nih Mbak Dewi. Apa motivasinya meneruskan kuliah sampai soalnya gini nih Bang. Jauh-jauh. Mbak Dewi ini 2015-2017 itu D4 khusus Mbak ya? Iya, D4. Iya. Kita ketemu D4, seharusnya Mbak. Saya 2014 sampai 2016 D3 khusus bedanya, Bu. Mbak. Oh iya. D4 sama D3 mau disuruh lanjut, Bang. Mau disuruh lanjut. Itu malasnya luar biasa aku, Bang. Jujur aku malasnya luar biasa, Bang. Padahal itu untuk sekolah ya. Iya, betul. Disuruh sekolah aja malas ya. Maka itu kita harus nanya, motivasi Mbak Dewi itu mau lanjut terus tuh apa sih sebenarnya? Padahal ya D4 atau setara S1 sudah ya kan? Iya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita list ya, kayak 1 apa, 2 apa. Saya rasa itu adalah collective thing ya, dalam kayak ya nggak sih, kayak follow your instinct aja, follow curiosity ya. Memang kayak sekolah adalah, saya nggak mau naif saya bilang enjoy sekolah juga ya, saya enjoy, tapi
at some point saya juga capek nih, ngapain sih gue kayak gini, oh my God. Kayak gitu. Ada masa-masa di mana merasakan itu ya. Ya itu kayak lazim di semua tempat, nggak cuma kerjaan ya, ada titik burnout gitu, kayak aduh, kayak, tapi tetap ada big desire kalau saya bilang ya, kayak ada keinginan untuk why not gitu, kenapa enggak, lanjut kita coba. Dan saya tipikal, saya suka settlement, maksudnya kita settle nyaman di satu tempat, tapi ada satu bagian dari saya yang bilang oke, try more, do more. Jangan gini-gini aja gitu ya. Ya, kayak ya kita tahu PNS, ya kita bukan cuma PNS sih, di tempat kerjaan pun kita ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, mutasi, penempatan, dan kadang-kadang mungkin sekolah adalah salah satu cara saya untuk actively reshaping my future. Bagaimana saya secara aktif, saya ke depan mau apa, saya coba buka pintu opportunity at least. Walaupun terkembali saya nggak tahu nih, tapi at least saya punya beberapa opportunity. Dan mungkin sebagian kecil di antara motivasi itu ada motivasi healing juga. Bisa jadi, Bang. Sebagian kecil dari motivasi besar gitu kan. Dan mungkin juga ya ada pengaruh dari rutinitas yang itu aja mungkin ya, dari dunia kerja sebelumnya, sebelum masuk ke lanjutan pendidikan, mungkin itu ngaruh juga kali ya dengan motivasi. Betul. Saya misalnya gini nih, saya kasih satu contoh ya. Kita tahu lah diagram X dan Y ya. Kalau X-nya adalah skill atau kemampuan kita, Y-nya adalah challenge, dan ada kayak grafiknya seperti ini dia slope-nya. Kita kadang skill-nya udah di atas, tapi challenge-nya sedikit, kita burn out ya. Betul. Di sisi lain, kalau challenge-nya terlalu tinggi, skill kita overwhelm dengan segala hal. Jadi saya coba actively naikin skill, mudah-mudahan challenge-nya ngikut. Jadi kalau di itu ya, mencari titik equilibrium gitu. Iya, betul. Betul. Luar biasa. Asik. Oke. Nah, apa sih bidang pendidikan yang didalami saat ini ya, di level, di jenjang, atau jurusan apa? Jurusan apa? Sebetulnya sebelum saya jawab itu, kita perlu tahu bahwa kita sebagai PNS di Kementerian Keuangan, kita ada ininya ya, ada list jurusan apa yang diharapkan kita boleh ambil dan mana yang tidak boleh diambil, supaya kita tetap in line dengan kerjaan kita kayak gitu. Dengan tugas pokok dan fungsi ya. Betul. Nah, saya sendiri mencoba untuk in line dengan itu. Saya sekarang ambil program Master of Public Administration, MPA, di London School of Economics and Political Science di LSE. Nah, itu tuh programnya secara umum dia tentang social science, tentang liberal arts, jadi tentang human behavior dalam perspektif tertentu. Nah, perspektif yang saya dalami adalah melihat dari perspektif ekonomi dan juga perspektif political science, begitu. Ini terkait juga dengan ini ya, dengan penyusunan kebijakan publik gitu-gitu ya, Mbak ya? Tadi soalnya jadi seperti itu. Ada soal human behavior itu kan berarti bagaimana melihat juga ya bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat publik, atau mungkin gimana mungkin penjelasannya, Mbak? Betul. Jadi social science itu yang sedang saya dalami lebih kayak bagaimana publik, bagaimana society merespon sesuatu, misalnya. Dalam hal ini mungkin kita bisa bilang public policy making kayak gitu. Apakah memang itu baik untuk mereka atau baik untuk orang-orang tertentu atau bagaimana ya, mungkin seperti itu. Jadi lebih kayak bagaimana kita diajarin empirically, diajari membuat suatu intervensi policy kayak gitu. Dan itu dibelah atau dibagi ke tahap-tahap dari sebelum sampai ke sesudahnya gitu ya. Ketika misalnya public policy itu diterbitkan gitu. Ada sih yang lebih detail untuk yang seperti itu public policy, namanya degree lain ya, program lain namanya Master of Public Policy, kayaknya lebih ke lebih spesifik ya. Betul. Kalau saya untuk yang MPA ini lebih kayak bagaimana
saya dibekali oleh skill untuk secara empiris melihat dari perspektif tadi ekonomi dan juga political science untuk dalam konteks policy. Oke, ini bisa nggak sih kalau ya kayak kita lihat lah kemarin ya waktu pandemi ada health dan juga ekonomi kan trade off ya, kita mau naikin health atau ekonomi ya kayak gitu. Ada pertentangan juga di sana ya. Betul, kurang lebih kayak gitulah. Jadi menarik sih, kayak nggak terkotak aja pikiran kita. Ya, yang mungkin sesuatu yang mungkin belum terbayangkan juga gitu ya. Betul. Tiba-tiba kita harus berusaha untuk mendalami itu, apalagi itu secara keilmuan gitu kan. Betul. Berarti dari LPDP ya Mbak ya ininya. Betul. Saya dapat scholarship dari LPDP. Terus kalau saya nih Bang, mungkin termotivasi habis podcast ini mungkin dikasih ya bisa jadi inspiratif. Apalagi penonton mungkin ada juga yang pingin nyoba juga Kak, pingin cari-cari mengikuti jejak Mbak Dewinya. Itu boleh ceritakan kemarin tahapan ataupun alur untuk dapat beasiswanya gimana sih Mbak? Oke. Saya akan cerita dari perspektif saya yang saya alami, karena sebetulnya LPDP itu juga dia progresif ya. Maksudnya nggak cuma LPDP, segala jenis scholarship dia adjustment terus-terusan setiap tahun ya. Kayak bisa jadi berubah. Tapi yang saya alami di tahun 2019 kami ada 3 tahap. Yang pasti yang pertama tahap administrasi segala macam. Kita ngumpulin berkas, selain ngumpulin berkas juga kita ngumpulin proposal kayak kita mau belajar apa. Mungkin bisa ditambahin kelengkapan ininya Mbak. Kira-kira seleksi tahap administrasi itu dimulainya sekitar gambarannya bulan berapa? Setidaknya yang sudah Mbak Dewi alami, yang Mbak Dewi jalani. Oke, saya waktu itu kalau nggak salah semua terjadi kurang dari 6 bulan ya. Jadi sekitar bulan Juni atau Juli kalau nggak salah itu udah mulai seleksi administrasi, dokumen-dokumen kepegawaian karena kita PNS ya itu dipenuhi, itu pasti bisa dibantu oleh Sekre. Sisanya adalah yang pasti dari pribadi adalah bikin CV. Dulu saya waktu untuk LPDP CV-nya simple banget, dari HRIS itu saya download, saya edit. Asik. Mungkin bisa jadi tips and trick itu nanti. Kalau nggak mau capek ya udah copy aja Haris. Betul. Untuk LPDP dia nggak ngasih template dan saya pikir ya udah gitu. Saya yang CV yang serius waktu daftar uninya. Daftar universitas baru yang proper gitu. Kemudian saya bikin proposal studi. Kayak proposal studi itu saya mau belajar apa, kenapa, negara mana, dan kira-kira kalau belajar di situ apa yang mau saya pelajari, spesialisasi apa yang saya pelajari. Jadi memang saya harus tahu dulu saya mau apa gitu. Saya mau walaupun tetap banyak shock juga, tetap banyak kejutan di sini, tapi at least kita udah tahu. Bagusnya universitas papan atas adalah Indonesia juga beberapa pasti sudah bagus juga. Itu mereka di website-nya jelas detail. Programnya apa, nanti mata kuliah core course-nya apa, elective-nya apa. Yang pengen kita tahu ada tertera di sana ya. Betul, semua ada. Pun kita mau tanya, sebenarnya kita bisa langsung tanya dan mereka akan respon. Banyak juga event-event pendidikan ya, kalau misalnya kita aware ya, banyak banget lah, itu juga lumayan untuk nambah-nambah itu pengetahuan. Kemudian selain proposal studi, saya juga kalau nggak salah dulu saya disuruh upload dokumen biasa, karena saya LPDP jadi beasiswa dari pemerintah Indonesia. Mereka minta saya akan kontribusi apa, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Ya. Ada semacam kontrak gitu ya? Kayak seolah-olah kamu udah tahu, dianggapnya. Kamu udah tahu kamu mau ngapain, walaupun sebetulnya itu masih ngawang-ngawang ya. Itu sesuatu yang itu tricky banget. Tricky-nya adalah kalau kita bikin yang saya ingin mengubah Indonesia, come on, this makes sense, makes sense gitu ya. Jadi kayak itu malah kayak ya nggak bisa kan, kita memang kerja harus tim kayak gitu. Yang wajar aja ya gitu ya. Yang wajar aja lah gitu lah. Yang ubah satu organisasi kecil dulu aja. Iya. Jadi kita lebih spesifik, itu sih mungkin challenge-nya. Nah itu tahap pertama. Setelah itu sekitar 2 bulan kemudian itu tahap keduanya adalah SBK. SBK itu kayak tes tertulis, saya lupa singkatannya apa. Dia kompetensi lah, lebih kayak
matematika bukan matematika, kayak lebih kayak logik aja sih. Psikotes. Ini tes kemampuan dasar, tes kemampuan dasar. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sekarang menjadi apa ya? Seperti semacam, hal wajib. Ya semacam hal wajib dalam banyak rekrutmen ya di bidang apapun. Itu menjadi tes kemampuan dasar ya. Mungkin penyebutannya berbeda, tapi secara umum sama ya. Oke, selanjutnya Mbak. Dan yang terakhir tuh saya ada wawancaranya 2 kali. Yang pertama wawancaranya oleh tentara militer, wawasan kebangsaan. Oke. Waktu itu saya lagi heboh-hebohnya Veronica Koman ya. Iya. Teman-teman ingat ya. Dia kan lulusan LPDP tapi dianggap tidak sesuai dengan visi misi LPDP, jadi kayak semua langsung ada Dan sampai saat ini juga kalau kita ngomongin permasalahan itu kayaknya belum ada solusi juga tuh ya. itu di luar posisi saya untuk memberi pendapat, tapi ya kurang lebih begitu. Gara-gara itu jadi wawancaranya yang tadi yang sedikit kena imbasnya lah ya. Betul. Oke, terus kemudian seleksi wawancara keduanya ada 4 orang. Dulu yang wawancara saya ada 4 orang. 2 orang akademisi, yang 1 orang LPDP-nya, yang keempat adalah psikolog. Yang akademisi akan nanya proposal studi tadi kita tadi udah submit di awal ya. Submit di awal, kemudian nanti dia akan digging more, akan lebih menggali gitu. Kemudian yang orang LPDP-nya akan bertanya terkait leadership. Tapi leadership ini bukan yang sudah saja, tapi potensi ya. Kayak mereka ngelihatnya bukan what you have done, tapi kira-kira nih orang punya potensi in the future. Iya, paling nggak dia bisa team player, karena kita pinter, kita luar biasa, tapi nggak bisa kerja dalam tim buat apa, kayak gitu. Betul, kadang-kadang ya kalau bahasa lapangannya nggak guna juga orang pinter-pinter kali kan gitu. Betul. Ya kan? Nggak guna. Nggak guna orang pintar. Itu skill. Lebih bagus orang pintar-pintar. Nah, itu kan kalau bahasa lapangan. Iya. Kalau diilmiahkan agak susah itu. Nggak penting pintar, yang penting pintar-pintar. Iya, betul. Ya, kurang lebih gitu. Berarti yang keempat psikolog. Kenapa? Ada yang keempat psikolog. Oke. Ya, kalau psikolog lebih kayak ngelihat saya kayak gitu, kayak personality. Betul, mungkin kayak orang ini bisa under pressure dan lain sebagainya, kemudian dengan culture shock apakah bisa get along, dan kira-kira ada tendensi mungkin yang mereka nggak mau untuk lulusan LPDP, kurang lebih sih kayak gitu. Mereka meneliti itu dengan metode wawancara dan tidak ada semacam psikotes yang spesifik gitu, nggak ada ya? Kalau yang tadi psikotes yang dilakukan yang misalnya kan tadi Mbak Dewi bilang soal apakah dari wawancara itu apakah mereka bisa menyimpulkan adakah tendensi khusus dari personality ini untuk masuk ke program itu. Nah, mereka hanya melakukan itu lewat wawancara ya. Betul, sama ada tes kepribadian kan waktu di SBK tadi sempat ada tes kepribadian. Kayaknya yang dicari lebih kayak ini sih, konsistensi. Terus ya, apakah bisa bekerja dalam tekanan gitu-gitu ya? Betul, sepanjang tidak keluar dari pakem ya, kita memang itu pendidikan adalah membuat kita pintar dan membuat kita terkotak ya, realita. Betul. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan itu semua prosesnya berjalan selama kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Iya, Desember selesai. Dan Mbak Dewi kenapa milih Inggris? Nah, begitu banyak universitas di dunia ini, kenapa milih Inggris? Atau memang dari dulu aku pingin kuliah di dan Inggris? Ini mungkin ada kaitannya dengan isi proposal tadi kan, pada saat ngajuin tuh harus sudah tahu dulu nih mau kemana, bidang apa kan gitu. Nah, kenapa Inggris? Betul. Itulah salah satu alasan kenapa saya pilih LPDP ya. LPDP itu dia memberikan kebebasan negara manapun kita mau. Ada list universitasnya, negaranya bebas kayak gitu. Ada beberapa scholarship juga yang mungkin Bang Dudi sama Bang David tahu, kayak ada Chevening untuk UK atau AAS untuk Australia, tapi mereka spesifik kan. Nah, kalau saya sendiri dari 3 pilihan universitas yang saya submit di proposal studi itu 3-tiganya beda kayak gitu. Saya ngelihat pertamanya bukan ngelihat bukan ngelihat negara, saya lebih ke ngelihat si social science MPA program saya yang saya tuju ini mana yang bagus, mana yang saya suka programnya gitu.
Itu ya sebetulnya Inggris tuh pilihan kedua saya. Yang pertama? Pilihan pertama saya, ini saya agak-agak idealis ya. Saya agak-agak idealis. Saya dulu milih Harvard Kennedy School. Saya milih Harvard Kennedy School untuk program MPP, Public Policy. Pilihan kedua baru LSI. Jadi untuk social science, untuk sekolah public policy itu antara Harvard dengan LSI itu dia kayak saingan peringkat satu, peringkat dua gitu. Kompetitif ya. Di keduanya punya nama besar di ini kompetitif ya. Ya, di subjek yang saya tuju gitu. Dan programnya memang menarik gitu. Terus saya pikir why not? Untuk LSI akhirnya untuk Harvard saya nggak lolos dengan segala macam ininya. Alasannya baru kemudian saya pilihan kedua saya LSI. Nah, LSI ini kenapa saya pilih dia? Selain dari Inggrisnya adalah karena programnya bagus banget buat saya ya. Programnya bagus banget. Dia nggak terlalu teori gitu. Saya orangnya nggak terlalu pintar teori. Dia praktikal dan ngasih saya framework yang saya bisa saya bisa pakai. Kadang kita pintar teori, kadang kita pintar kayak philosophical kayak kenapa, why like this, why and why, kemudian terus and then what gitu, terus harus apa, kita kadang nggak tahu gitu. Terus kalau bahasa kita terus apa mau kau buat? Nah kebanyakan terjadi ini lulusannya jadi social justice warrior doang ya kan. Yes. Jadi kayak cuman ini salah nih, ini salah ya. Oke, salah terus. Iya, terus apa? Itu gampang gitu. Kira bernegara itu gampang. Bisanya nyalahin orang bahkan kasih jalan keluar nggak ada ya. Supaya ada yang disalahin. Ya, ada LSI ini enggak, terus ada capstone project-nya. Jadi kayak saya nanti di tahun kedua ini kan saya baru selesai tahun pertama ya. Tahun keduanya nanti saya ada project dengan klien yang betulan saya akan jadi konsultan buat mereka. Jadi saya kerja banget. Apa yang saya pelajari di tahun pertama saya praktekkan dan lain sebagainya. Dan itu di sana juga. Betul, di sini juga. Dan untuk kliennya itu memang disediakan pihak kampus atau kita mencari sendiri? Mereka ngasih list, tapi kita bisa sesuai yang kita mau. Misalnya mereka suka perbankan, mereka ada yang EU, European Bank misalnya, atau World Bank, atau OECD, atau UN, United PBB, kayak gitu, macam-macam klien. Jadi memang memilih Inggris itu itu tadi program yang ditawarkan yang mungkin menarik buat Mbak Dewi. Satu lagi. Saya suka MU soalnya. Nah, tadi sebenarnya saya mau nanya itu, apakah ada kaitannya dengan kompetisi sepak bola di sana, dan ternyata ya mungkin kita Abang MU sepaham. Mungkin kita sepaham. Kan ininya sekarang base-nya di London ya, belajarnya di London ya. Betul. Apakah mungkin setiap weekend meluangkan waktu untuk nonton melihat punggung 5? Astaga, oke. Nih saya lihatin ya, saya full membership nih, membership. Wow. Ini baru penggemar beneran. Kalau gua kan masih jauh ya. Kalau ini penggemar beneran, bener-bener. Ya. Tapi saya bayar buat mereka, saya bayar gitu. Tapi jelek banget tuh kayak gimana ya? Pantesan Pete bilangnya all of them is rubbish. Tapi soalnya bayar. Habis banyak dan habis banyak, betul. Dan meluangkan waktu dari sana ke dari pondokan ke ke stadion gitu ya. Mungkin sebenarnya enggak juga sih, susah saya dapet tiket di sini. Mereka bayarnya langsung satu season, 1 tahun. Satu musim. Satu musim. Nah, kalau yang sisa-sisa kadang mereka jadi ini loh kayak second market tiket, jadi itu mahal banget. Terakhir saya nonton tuh pas Liverpool lawan Manchester. Saya ke Liverpool jauh-jauh ya dari sini, kalau naik bis 5 jam, Tuhan. Itu dan saya kalah. Dan kalah, Tuhan. Aduh, turut berduka cita. Tapi yang benar feel-nya dapat banget ketika kita daripada nonton di Old Trafford, mendingan nonton di kandang lawan. Apalagi gitu, di Liverpool. Kenapa begitu? Astaga, saya baru pertama kali nonton yang di Liverpool yang lawan MU. Mereka kan bubuyutan banget ya kan. Ini perang historical ya nggak? Perang historical banget. Jadi
maksudnya kalau mainnya kayak di tempat lain ya mereka tetap away tapi nggak segitunya tensinya gitu. Saya kesana pakai jersey MU, saya pakai jaket, nggak berani saya buka. Itu kayak kalau di versi lokalnya antara tim Jakarta sama tim Bandung kayaknya ya. Saya baru nanti pas mau masuk tim away itu ada sekitar 20 lapis polisi. Wow. Banyak banget. Ini pengetahuan baru buat kita nih. Oke. Ada 20 lapis polisi, kemudian saya kan belinya memang di away section ya, khusus away section untuk tiketnya. Nah, kemudian bergabung dengan fans yang lain dong berarti. Iya dong. Saya sendiri waktu itu literally, oh my god. Saya sekecil ini sendiri. Yes. Itu pakai kuda, mereka polisinya pakai kuda untuk ngawal fans MU-nya untuk masuk ke tempat away-nya itu. Otherwise ya bakalan semenyeramkan itu kah? Semenyeramkan itu. Oh, Tuhan, luar biasa lah. I can't say anything. Tapi bangga banget. Maksudnya bukan bangga sih, vibes-nya dapet gitu. Yes. Itu pasti. Bener-bener kalau bahasa sekarang ketika kemarin ada, saya juga penggemar setia apapun keadaannya, saya penggemar setia timnas Indonesia. Dan sekarang dikira tim MU tadi. Iya, maksudnya itu kan tim liganya ya. Maksudnya untuk kita Indonesia gitu ya. Iya, betul, Bang. Nah, itu kita baru-baru ini juga timnas itu sudah bermain dan sudah dibolehkan ada penonton. Oke. Dan memang vibes-nya berada di langsung di stadion beda Bang ya. Stadion itu rasanya emang beda. Pulang wajib serak lah. Iya, wajib serak lah. sama pegel. Saya bawa strepsil, Tapi ini mungkin untuk kita yang mungkin belum sampai melangkah ke sana, mungkin ada gambaran, ternyata rivalitas itu gitu, bukan hanya ada di Indonesia. Bukan omong kosong. Betul, Bang. Bukan omong kosong, nggak kaleng-kaleng, bener. Itu pemain yang main ya, kita karena away tahu lah kalau Bang Dudi sama Bang David nonton, away kan biasanya di sebelah belakang gol tiang belakang gawang. Iya, belakang gawang sebelah kanan rata-rata di belakang. Dan hanya sebagian kecil. Dan cuma segitu, dan mereka kadang nggak nonton, mereka ngomong kata-kata kotor. Memang hanya untuk mengintimidasi. Bener-bener mengintimidasi banget. Nah, nanti pas pulang itu mereka harus keluar dulu, yang fansnya Liverpool, baru kita bisa keluar. Mereka harus keluar dulu. Bukan kitanya yang fans away itu yang diprioritas, bukan? Bukan. Mereka dulu yang keluar. Kan polisinya juga orang Liverpool waktu itu ya kan. Iya. Jadi mereka dulu yang suruh habis, baru tim tamu yang dikasih jalan. Betul. Bener-bener apa ya? Dan kami, maksudnya kita posisinya duduk ya, itu kan kursi maksudnya. 2 jam pertandingan nggak ada duduk. Berdiri. Gini ya. Oke. Berarti sebenarnya bisa kebayang nih apa yang dirasakan oleh David De Gea, bukan David Simorakir ya kan. David De Gea. Sial. Yang di depannya ada pemain nomor punggung 5 yang jadi agentnya lawan gitu kan. Berarti kan benar-benar terintimidasi banget loh. Bener loh, sepanjang musim kemarin pemain nomor 5 itu menjadi double agent. Ya astaga. Saya tuh waktu musimnya exam, waktu saya lagi exam, saya belas nggak mau nonton. Itu bikin mental health saya terganggu. Oke, bener-bener. Ini fans MU. Fans bukan kaleng-kaleng juga. Ternyata garis keras nih Bang. Betul, karena ternyata sampai nggak mau nonton karena nggak mau terganggu mental. Kalau aku Bang dari dulu sukanya Arsenal. Cuman karena udah jadi SSB, ya, mohon maaf lah Bang. Sempat jadi tim papan bawah itu ya. Gitu lah Bang. Iya. Untung nggak degradasi aja sih Bang itu. Berarti mungkin sepaham ketika di akhir musim kemarin David De Gea menjadi player of the season lah ya, karena mungkin dia seperti gendong teman-temannya ya kan. Kayaknya pemain itu cuma De Gea sama yang paling depan, sisanya kosong, nggak tahu. Oh iya benar. Dan mudah-mudahan musim ini seperti kata pelatih barunya di banyak sosial media itu beredar potongan wawancaranya. Mudah-mudahan eranya tetangga yang berisik sama eranya si merah akan berakhir katanya. Itu kan di sosmed tuh banyak tuh potongan-potongannya. Dari podcast ini juga bisa kuambil kesimpulan nih Bang. Apa tuh? Beasiswa luar negeri masih bisa nonton bola Bang. Betul. Makanya tadi sempat kita singgung bahwa sebagian kecil di antara motivasi itu adalah healing.
Walaupun bisa jadi itu motivasi paling besar sih, Bang. Betul. Walaupun sebenarnya bisa saja tadi terganggu mental health-nya kalau kalah. Ya kan? Bisa jadi. Ya. Tapi karena saya udah loyal dari dulu soalnya, jadi sama kita paham kita berarti. Glory Manchester United. Arsenal tar dulu ya. Iya. Nah dengan kita kembali ke obrolan awal dengan pilihan untuk beasiswa di Inggris dengan pemberi beasiswanya LPDP itu kan pemerintah punya ya. Fasilitas apa yang menjadi bagian dari beasiswa itu? Saya mau realistis sedikit ya, preambul kenapa saya pilih LPDP. Sebenarnya Kementerian Keuangan juga ada beasiswa sendiri ya, ministerial, saya lupa sekarang baru ganti nama, tadinya Spirit kayak saya lupa namanya, MINS kalau nggak salah, itu beasiswa Kementerian Keuangan. Kenapa saya pilih LPDP? Pertama, stipend itu allowance-nya paling besar. Allowance-nya paling besar, satu itu. Kenapa saya pilih itu? Saya udah di negeri orang, saya nggak kepengen pusing masalah uang, udah gaji kita. Ya realistis ya kita. Betul. Dan itu manusiawi banget ya. Betul. Kita mengalami reduksi dalam gaji kan di kantor. Berapa persen, Mbak? Reduksinya? Ini kita harus buka juga karena sebagai gambaran bahwa ketika orang mau mengajukan lanjut sekolah dengan tujuan luar negeri, ada juga konsekuensi dari keputusan itu gitu, termasuk dalam hal penghasilan yang kita terima gitu kan. Mungkin bisa dikasih gambaran berapa sampai mencapai berapa persen dari yang ketika kita normal saja di Indonesia. Kebetulan karena saya sebelum beasiswa saya adalah fungsional, jadi fungsional LI ya, bukan fungsional. Kalau fungsional LI kan dia satu stage apa istilahnya ya, saya lupa. Grading. Ya, mohon saya lupa banget istilah kantor. Oke. Udah 9 bulan kan di kantor. Saya lupa. Oke. Grade-nya kan satu level di bawahnya ya, jadi kita nggak bisa ngeliat dari itu. Tapi sekarang yang saya terima 50%, lebih dari 50%-nya yang kepotong dari itu. Yang kepotongnya more than 50% ya? Iya, dari saya dulu 3A ya, waktu sebelum saya berangkat saya 3A. Jadi kurang lebih bisa dibayangkan saya dapat berapa, karena sekarang kita gaji kelihatan semua ya. Iya. Makanya kita tidak menyebut angka, tetapi kita menyebut langsung persentasenya saja. Betul. Berapa reduksinya ternyata mencapai melewati angka 50%. Betul, karena mungkin tadi saya fungsional mungkin ya, kalau enggak mungkin enggak sampai segitu. Tapi apakah kemudian yang menjadi penawaran allowance-nya tadi apakah sebanding atau gimana? LPDP kalau kami antara komunitas penerima beasiswa kami dianggap sultan. Oh. Tahu lah maknanya, tahu lah maknanya ya. Artikan sendiri lah. Ya, di komunitas beasiswa ya, maksudnya di komunitas beasiswa di Inggris. Nah, saya nggak ngomong di negara lain, saya nggak ngomong beasiswa lain. Jadi kami cukup lah. Tapi cukup itu dalam konteks ya jangan sering makan di luar ya, kita masak kayak gitu. Karena untuk di London sendiri. Balik-baliknya urusan gaya hidup soalnya. Betul, Bang. Ya, betul. Di London sendiri soalnya jadi UK ini kalau nggak London itu beda soalnya. Bahkan ketika saya ke Manchester, Manchester itu kota kedua terbesar di UK. Bukan di UK, sorry, di Inggris, karena UK sendiri ada Wales, ada Scotland ya. Hanya di Inggris sendiri kota kedua terbesar adalah Manchester. Saya sudah ke sana nonton MU. Jadi saya tahu sendiri di sana harganya agak baru lagi balik lagi ke MU ya. Karena ini sebenarnya jujur ini pertanyaan menggelitik buat saya. Apakah ini mbaknya penggemar bola gitu ya? Saya soalnya nih pas podcast ini pun baju merah, Bang. Iya, boleh. Kalau kita kursi merah. Nah, apa namanya? Saya pikir tadi awalnya gitu. Apakah ada unsur kompetisi di sana? Ternyata ada, gitu kan? Nggak sengaja. Bukan rekayasa. Oke, ternyata apakah
yang kemudian diterima bagian dari beasiswa itu apakah sepadan atau gimana? Buat saya kita namanya sekolah dibiayain, artinya ya kita prihatin ya. Kita nggak bisa juga minta gaya hidup yang sama. Kalau mau gaya hidup yang sama ya compensate dengan tabungan dikurangin atau cari kerja. Menyesuaikan. Ya, karena di sini visa kami boleh kerja 20 jam per pekan. Oh, dimungkinkan. Boleh. Di visanya tertulis boleh kerja 20. Untuk di Inggris ya, karena Inggris salah satu yang pelit untuk masalah kayak gitu. Kalau let's say kita bilang utamanya untuk pendatang ya? Bukan, utamanya untuk pelajar. Untuk pelajar. Untuk pendatang sih beda visa pasti kan. Kalau Australia kita compare, Australia itu dengan visa pelajar, mereka boleh kerja 40 jam sepekan maksimal. Oke, 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Jadi kalau memang mau belajar sambil mungkin menambah pundi-pundi, itu mungkin bisa ke Australia saya rasa. Ya, itu pulang bisa jadi sultan beneran tuh. Prioritas ya. Kalau saya sendiri di sini maksimal 20 jam, tapi saya belum pakai fasilitas itu dan baru mau saya pakai di summer break ini karena pendidikan di UK ini itu makan waktu saya banget. Menyita waktu ya. Betul, menyita waktu banget. Jadi itu. Nah, tadi sedikit kembali ke London tadi, kami dapat stipend tadi, allowance tadi lumayan gede, 1.600 pounds untuk di London saja dari LPDP. Tapi di luar London mereka dapat 1.250. Bedanya 400 pounds sendiri. Kalau kita bilang sama 1.250. Yang di luar London dapatnya lebih kecil. Jauh lebih kecil karena London kan salah satu biaya hidupnya mungkin mahal. Biaya hidupnya lebih mahal. Kalau di compare sama Manchester tadi sebagai kota terbesar kedua di Inggris itu sama, Manchester dapat 1.250 juga. Oke. Ya. Jadi bisa dibayangin ya. Komparasi biaya makannya itu tadi gimana? Biaya makan terus itunya antara Inggris dan antara London dan Manchester. Yang bikin habis itu bukan makan menurut saya, hunian. Tempat tinggalnya. Tempat tinggal di sini itu saya rata-rata misalnya let's say ini, jadi London itu dibagi kayak gini, ada zona 1 pusat kota, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, semakin keluar semakin ke Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor. agak jauh ya. Tengah-tengah kan dari ibu kota negara tuh. Ya. Nah, ada zonasi. Ada zonasi. Kampus saya sendiri LSE letaknya di zona 1 gitu. Untuk saya kalau saya mau dapat hunian yang jaraknya adalah by foot dengan jalan kaki di bawah 30 menit misalnya kayak gitu. Area ring 1 ya kan? Ring 1 namanya. Ring 1 kampus. Saya bisa ngabisin 1.000 sampai 1.300 pounds. Untuk jadi kan sisa 300 tempat tinggal. Tempat tinggal doang. Tapi nggak makan. Tapi nggak makan. Makan tapi ini nggak jalan-jalan, nggak apa-apa. Iya. Akhirnya saya milih perbatasan zona 1 ke zona 2. Saya dapat kurang lebih 700-800 di sini dapat. Itu separohnya. 1 kamar, share kamar mandi, share dapur. Ya, itu yang saya alami sekarang. 1 kamar berdua? Sendiri. Tapi kamar mandinya kita share dengan flatmate yang bentuknya lain. apa nih? Flat apartemen semacam itu atau? Enggak. Rumah private. Rumah. Tapi sharing toilet, sharing dapur. Betul. Jadi kamar mandi luar istilahnya kalau tempat berarti ngekos itu, Bang. Ngekos. Ada ibu kos. Mungkin ya, ibu kos ya berarti ya. Bisa disebut ngekos dong karena enggak ada ibu kos. Enggak ada yang punya rumah, enggak ada. Enggak, maksudnya enggak bisa disebut. Kalau kita compare dengan kondisi di Indonesia, mungkin enggak bisa disebut kos karena rumah toh bentuknya. Rumah, betul. Rumah, jadi kita sewa satu rumah, ada 3 kamar, dipakai 3 orang, di-share lah di situ. Cari partner sendiri berarti. Betul, cari. Itu banyak lah kalau medianya, kalau di UK, saya rasa di negara lain juga banyak. Itu bisa di-compare, let's say misal 750 satu kamar, share kamar mandi, share dapur. Kalau di luar kota, let's say Leeds ya, kota Leeds gitu, itu ada di utaranya London, 500 satu rumah, bayangkan. Tadi 700 atau 800 satu rumah? Itu satu kamar. Satu kamar, berarti kalau bertiga kurang lebih 2.400. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau satu rumah. Karena harus dengan teman gitu kan. Itu di zona
bukan di zona 1. Itu bukan di zona 1. Ya. Itu kalau di Leeds, kota Leeds lah, let's say, atau kota mana, Nottingham misalnya, itu 500 atau 700 dapat satu rumah. Bisa kasih gambaran lokasi Jarak. tempat tinggal Iya, lokasi tempat jarak. tinggal Mbak yang bertarif 700 per kamar ke kampus yang katanya tadi zona perbatasan peralihan antara zona 1 dan zona 2 dibandingkan dengan katakanlah dari kampus, kita ngomong titik kampusnya ini titik 0 menuju ke Leeds, katakan tadi kota Leeds atau Nottingham, itu berapa jauh perbandingan jaraknya? Berbandingan, kalau saya juga tadi freak out ya, kayak aduh jauh banget nih, kayak apa ya, tapi saya bersyukurnya London ini sudah interconnected untuk public transport, jadi saya nggak masalah. Dalam bentuk tram atau apa? Tram nggak ada di sini, tram adanya di Manchester. Okay. Di sini nggak ada tram, di sini adanya double decker yang bis merah 2 tingkat itu. Itu kan cuma ada di London ya. Yang bisa kita lihat di Mr. Bean. Betul. Film-film lah, film lah, Mr. Bean. Betul. Atau pakai tube. Tube itu yang underground atau overground itu, tube namanya. Pakai itu. Jadi kalau saya dari tempat saya ke kampus, sebetulnya nggak jauh ternyata. Ya bayangin dong, Inggris kan cuma segitu ya di peta ya. Ya jadi ternyata nggak terlalu material. Kayak saya alokasi maksimal 40 menit udah plus nunggu bis ya. Bisnya kan ada terus 10 menit. Dan waktunya teratur. Waktunya teratur. Kalaupun nggak teratur, kita ada apps-nya untuk ngasih tahu berapa lama lagi. Jadi kayak saya udah jalan nih dari flat ke bus stop ya, saya bisnya 3 menit lagi lari saya langsung gitu. Jadi dengan keteraturan jadwal itu kita bisa memprediksi berapa waktu tempuh yang bisa kita ini ya. Betul. Kalau Leeds kan jauh di utara sih, itu murah. Nah, itu berapa jauh, Mbak, kalau dari titik nolnya kampus ke Leeds-nya itu? Karena soalnya komparasi biaya huniannya juga luar biasa ya. Betul. Kalau nggak salah Leeds itu masih ada di atasnya Manchester ya. Kalau saya naik kereta ke Manchester aja 3 jam dan naik bis 5 jam, ya berarti Leeds lebih lagi 6 jam. Naik bisnya 6 jam. Kereta 3 jam, 4 jam lah mungkin. Itu nggak jauh sih sebenarnya, kita kayak satu Jawa aja sih gitu nggak sih? Nggak jauh, tapi berasa. Tapi mungkin karena di sana perbandingannya jalanannya mulus, lalu lintasnya amat sangat tertib mungkin ya. Mungkin itu menjadi sesuatu yang bisa kita sebut kok nggak berasa jauh jadinya. Betul. Secara jarak dengan jalan yang mulus masih ditempuh selama 6 jam, itu kan jauh berarti. Sih Bang, 6 jam. Betul. Saya terakhir tuh naik pesawat, saya nggak naik pesawat, saya jauh banget bedanya. Jadi di sini segala hal yang ada hubungannya dengan service atau dengan manusia itu mahal. Kalau di sini. Jadi misalnya kita makan, kalau di Indonesia, let's say kita males masak, kita bisa GoFood. Perbandingannya kita belanja dengan makan GoFood tuh paling 1 kali makan atau 2 kali makan atau 1 hari lah maksimal. Di sini kalau saya masak sendiri, misal saya habis belanja seminggu 20 pound, let's say. Itu saya makan keluar, sekali makan 10 pound. Seminggu hanya untuk sekali makan dibandingkan dengan bahan masakan atau belanjaan 20 pound, separuhnya sendiri ya. Betul. Jadi seminggu itu kalau kita makan normal 21 kali makan dibandingkan dengan sekali makan, biayanya separuh. Bisa dibayangkan. Jadi kenapa makanya di sini mending masak, karena bahan makanan tuh murah banget di sini. Yang mahal adalah malah bahan makanan itu murah ya, Mbak. Bahan makanan murah. Yang mahal adalah ketika sudah diproses karena ada orang. Berarti mereka jasa orang ya, Mbak ya. Mereka menghargai jasanya ya. Kalau kita di sini, kalau kita di Indonesia murah karena labornya murah. Oh iya, betul. Ada perbandingan itu ya di sana. Di sini 20 pound mungkin kalau dikurskan berapa itu ya, Pak? Sekarang sih kalau nggak salah 17.000 atau 18.000, tapi biar gampang 20.400 lah ya. 20.000. Berarti 400.000 kalau masak sendiri, Bang, seminggu. 20 pound. Oke. Untuk 1 pekan. Kalau bisa membelanjakan untuk stok 1 pekan itu kan. Kalau makan di luar 2.000 sekali makan. 2.000 sekali makan. Dan belum tentu menunya cocok dengan kita, Mbak ya.
Tuhan. 20 kali makan berikutnya nggak makan. Kalau menu makanan di sana gimana, Mbak? Nah, itu mungkin bagian dari proses adaptasi ya. Adaptasinya gimana, Mbak? Awal-awalnya dulu gimana? Awal-awal saya stres banget ya. Ada rumah makan Padang di sana? Ada, Mbak? Ada, jangan ada. salah, ada. Tapi ada. Mehong. Oke, 10 pound. Waduh, tunggu. 10 pound 200 kita hitung mudah jadi 200.000, Bang. Iya, Itu pakai nasi apa? bungkus, pakai rendang, pakai ayam, dapat 10 itu bungkus. dapat 10 bungkus. Kalau di Indonesia. Di Indonesia. Ya emang nggak apple to apple sih memang ya. Iya. Dan belum tentu rasanya sama ya dengan yang di Indonesia makanannya. Kebetulan sama. Oh, kebetulan sama. Di sini kalau mereka berani bikin restoran Indonesia, mereka being accountable. Apa sih, mereka betul-betul melakukannya gitu, masak risetnya benar berarti. Orang Indonesia yang bikin soalnya di sini. Gitu. Memang beneran orang Indonesia ya pengusahanya. Betul. Tapi di sini rasanya otentik juga banyak sih. Iya, nggak masalah sih. Awal-awal tuh dulu saya punya idealisme di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Saya nggak mau repot masalah. Tapi sepertinya ada kompromi dengan idealisme itu ya. Memang kalau ada masalah kantong itu beda cerita. Akan selalu ada peluang negosiasi kayaknya. Saya mikirnya kayak udahlah, nggak usah repot kalau emang susah. Maksudnya di sini komunitas Indonesia kan nggak banyak ya. Maksudnya kalau kita bandingkan Australia, dia lebih banyak orang Indonesianya, kayak kemana-mana ketemu orang Indonesia kayak gitu. Kalau di sini agak susah gitu kan, orang Indonesia betul-betul minority. Saya pikir udahlah, nggak usah ribet, nggak usah bo-boan ketemu kangen sama makanan Indonesia, apa yang ada dimakan. Tapi at the end of the day, setelah kita selesai belajar capek, kita pengennya makanan enak gak sih? Iya. Betul, Mbak. Sekali-sekali boleh lah, Mbak. Kita tanya akhirnya dulu. Masak. Mbak, udah berapa lama nggak makan nasi uduk, Mbak? Iya. Percaya, saya masak di sini. Di sini masak. Kita baru minggu kemarin kami masak rendang, masak tempe orek, sama masak kangkung. Nah, makanan kita siang tadi tempe orek ya. Itu adalah tempe benar, Bang. Tempe alright. Tempe alright. Tempe alright. Dan masak sendiri, dan itu mungkin secara tes lebih bisa dinikmati dong ya. Pastinya, Bang. Selain secara biaya. Betul. Jadi intinya adalah di luar negeri itu kita survival sih. Ya, belajar survive. Dan pastinya jadi lebih mandiri, Mbak ya. Saya nggak pernah nyangka kalau saya bisa survive. Dalam kondisi dipaksakan ya, mandiri, survive sendiri dan dipaksakan. Karena kalau dalam kondisi terpaksa apapun bisa, Fit. Betul, Bang. Betul. Dan kita gampang lah, nggak usah sediain apa-apa, bisa nge-GoFood. Di sini kan nggak bisa kayak gitu. Ada sih medianya, tapi nggak semua makanan cocok. Giliran cocok mahal. Kita banyak consideration, tapi awal-awal saya mahalnya dia ongkir pula ya. Karena ada jasa di situ. Iya, betul, Bang. Segala hal terkait dengan jasa mahal. Mahalan ongkir ya daripada makanannya, Bang. Betul. Itu yang bikin orang-orang punya harga diri juga ketika kerja di sini. Maksudnya bahkan mereka pengantar makanan pun mereka proper dong dibayarnya. Iya. Maksudnya paling kayak gitu. Segala yang kaitan dengan jasa itu ya, katakanlah mohon maaf kalau kita bandingkan dengan kondisi kita di sini, maaf banget, tukang sampah itu pendapatannya seperti tidak dihargai gitu ya, namanya dia berkutat seperti itu dengan sampah misalnya. Tapi kalau di sana tukang pembersih atau pemungut sampah yang ngumpulin dari, kalau di film-film itu kan ada tuh yang dari hunian ke hunian gitu ya. Betul. Itu dibayarnya memang udah menjadi layak lah ya gitu ya, Mbak ya. Jangan-jangan lebih besar dari gajiku, Bang, itu ceritanya. Jadi sih, Bang. Yang pasti mereka bisa hidup lah, yang penting gitu sih ya. Maksudnya dengan biaya hidup di sana ya. Betul, dengan biaya hidup di London di sini. Betul. Saya awal-awal ke sini ya, tadi sih mungkin kalau ada yang tertarik ya, saya ke sini stres pasti ya. Sebagus-bagusnya bahasa Inggris saya di Indonesia, saya di sini apalah ya, remah-remah peyek kan, tetap ya. Kayak dulu di sana profesional aja saya butuh bahasa Inggris. Di sini saya mau pesan sesuatu aja, atau saya mau nanya nih tuasnya kamar mandinya rusak, harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Kadang itu hal yang saya nggak pernah terekspos segitu banyak bahasa asing gitu. Dan ternyata itu menjadi ini ya, keresahan juga ya, bahkan untuk untuk seseorang yang mungkin
untuk kita bilang wah bahasa Inggrisnya keren nih gitu ya, mungkin di Indonesia gitu ya. Betul, Tapi ketika merasakan sendiri berada di negeri asal bahasa itu, kesusahan juga. Merasa ada kesulitan juga ya Mbak ya. Betul, apalagi kalau saya udah mulai ke countryside ya, maksudnya ke pinggiran, mereka masih British banget. Mbak ada punya pengalaman menarik nggak selama di luar negeri? Yang membekas? Mungkin menjadi ini. Yang paling spesial lah Mbak, entah apa gitu. Banyak sih yang pasti ya pengalaman menarik sih ya, kayak segala hal. Awal-awal sih karena saya datang dari negara dunia ketiga ya, segala hal di sini seolah-olah luar biasa kan. Itu saya anggap semua pengalaman menarik ya. Tapi saya akhirnya ada di satu titik di mana saya ngerasa mereka dengan plus dan minusnya sama aja. Kurang lebih sama ya. Sama aja. Tapi mungkin yang paling memorable adalah di London itu orang-orang disable itu mereka punya kualitas hidup yang sama kayak kita. Gitu. Mereka bisa pergi kemana-mana sendiri. Disable ya, bukan difabel. Disable ya, dia nggak bisa. Kita ngomongnya disable, dia pakai kursi roda. Mereka bisa bepergian di bisnya itu mereka bisa naik ke atas bis sendiri. Naik ke atas, betul. Bisnya pun ngebuka, ada pintu khususnya. Nanti ada tempat khususnya. Nanti mereka jalan juga nyaman. Maksudnya kursinya juga nyaman. Jadi intinya kadang kita ngerasa orang disable itu jadi beban. Kadang-kadang kayak gitu ya. Iya, kita kadang-kadang emang harus mengakui itu ya Mbak ya. Iya, itu realita kan. Di sini mereka bisa ke pasar sendiri jalan-jalan gitu biasa aja. Jadi, karena segala fasilitasnya ada. Memanusiakan manusianya ya di sana ya. Betul. Jadi apa ya, disable itu betul-betul kualitas hidupnya lah. Saya tadi bilang kualitas hidupnya sama kayak kita kayak gitu. Mungkin selain itu punya pengalamannya di sini London itu banyak imigran soalnya. Ya, banyak imigrannya. Secara umum terutama dari negara koloni. Inggris kan banyak koloninya. India, termasuk Afrika. India barangkali ya. Tuhan, India banyak kali. Iya India. Terus koloni-koloninya ya. Koloni-koloninya di sini banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita di bis bahasanya macam-macam Ini apa ini? Itu di London. Itulah yang kalau mungkin teman-teman dulu ada isu Brexit, mereka pengennya ditutup kan. Salah satunya isu imigran. Kadang mereka mungkin nggak nyaman. Tapi yang menyediakan labor murah ya cuma imigran. Soalnya orang Inggris tuh pride-nya tinggi banget gitu. Mereka. Jadi nggak bisa dipungkiri juga bahwa mungkin pride-nya mereka itu ngerasa walaupun mungkin tidak disebutkan, tapi mungkin ada merasa kastanya mungkin lebih di atas gitu ya. Betul. Kadang saya kerennya adalah bahkan ketika mereka kerjanya biasa tuh mereka pakai jas. Ya, misalnya Mr. Bean kemana-mana pakai jas. Itu sebenarnya penggambaran yang keseharian itu ya Mbak ya. Betul. Kita pakai baju itu kan kadang merepresentasikan kita kelas sendiri ya. Iya. Kita mau dihargai sebesar apa? Bukan berarti kita juga ya bukan berarti yang selengean kemudian tidak berkelas juga enggak. Cuman itu basic, itu nilai diri yang dia manifestasikan melalui pakaian sehari-hari. Saya kadang ngeliat mereka tetap. Jadi saya juga lebih respect dong kalau mereka juga kayak gitu. Jadi kayak berapa harga outfit lo? Iya. Outfit baru ya. Berarti mungkin pengalaman menarik tadi itu ada kaitannya sama dengan ini ya, adaptasi terhadap budaya tadi, budaya, makanan, biaya hidup dan ya balik lagi tadi 1.600 itu sudah menjadi jumlah yang didapat dan itu harus mencukupi untuk segala kebutuhan dasar. Betul. Tapi kalau LPDP, asiknya adalah kita ketika datang ke sini pertama kali, kita dikasih uang bekal istilahnya. Namanya settlement. Kayak kita kalau mutasi di Bea Cukai ada uang pindahan. SPD. SPD pindahan itu sama, namanya settlement fee sebesar 3.200, 2 kali lipatnya. 2 bulan ya? Iya, 1.600 sebelum berangkat, 1.600 sesudah. Artinya kita pindahan kan kita mesti beli banyak hal baru ya. Nggak mungkin kita kosongan. Jadi kita sampai sini kita nggak perlu ngabisin uang makan untuk settle. Gitu. Saya senangnya LPDP tuh dikasih
settlement duit. Jadi kita nggak perlu pakai uang tabungan kita buat modal. Walaupun awalnya pakai modal itu karena kan dia sistemnya reimburse ya. Jadi kita ngabisin uang kita dulu, baru ntar di reimburse. Tapi no worry, nanti akan dibayar. Dibalikin ya. Dan sampai sekarang LPDP lancar sih masalah. Dan untuk urusan administrasinya di sana mereka punya kantor atau memang terpusat di Indonesia semua? Pusat komandonya lah kata-katakan. Nih, kita harus bangga sama Indonesia ya. Maksudnya Indonesia tuh keren. Sistemnya online semua. Mereka pun saya nih tinggal masukin rekeningnya bank, rekeningnya LSE kampus saya. Nanti urusan tuition mereka udah urus sendiri, nggak ada datang-datang ke saya. Sama sekali nggak ada tagihan, nggak ada notification. Otomatis LPDP tuh udah keren banget. Maksudnya Indonesia lah secara garis besar. Karena saya punya teman Thailand. Saya punya teman dia Thailand, dia dapat. Aduh, mudah-mudahan nggak ada yang nonton orang Thailand ya, tapi ini fakta ya. Ya mungkin bisa menjadi apa namanya, menjadi informasi juga. Perbandingan juga. Iya, ada perbandingan juga. Supaya ini juga kaitannya sama hal yang disebut bersyukur gitu. Iya kan. Betul. Di Thailand dia dapat scholarship dari Thailand, dari pemerintah Thailand, atau saya lupa entah pemerintah atau entah kampus. Mereka untuk bisa di reimburse harus hard copy. Oh my god, zaman kapan masih hard copy dan harus kirim dong, harus kirim ribet gitu. Berapa lama dan berapa biayanya lagi untuk ngirim ya? Betul. Jadi jatuhnya Indonesia in a way dalam beberapa konteks itu kita udah oke banget gitu maksudnya. Dan masa untuk dalam beberapa hal dia harus minta bukti bayar? Gak mungkin kan maksudnya kayak gitu ya. Iya benar kan. Luar biasa. Indonesia luar biasa. Ketika saya cerita sama teman saya di kampus orang bule, kadang kita soalnya kalau datang dari negara berkembang tuh kita ngerasa rendah diri ya. Betul. Karena ada perasaan inferior ya, Mbak ya. Betul, ada perasaan inferior karena epitome sukses, epitome pintar itu adalah orang barat kayak gitu. Oke. Tapi mereka nggak ngelihat kita. Mungkin ada yang melihat kita segitu juga, tapi ada juga yang enggak. Ketika mereka tanya, what did you do before study gitu ya, saya bilang saya Indonesian Customs, saya bilang gitu. Terus tuition saya dapat scholarship dari Indonesian government karena pemerintah saya bilang pemerintah saya punya dana abadi untuk pendidikan. Wah, agak bangga gitu ya. Dan dia bilang, wow, that's great. Belum tentu ada yang mengalokasikan dana abadi untuk pendidikan, untuk negara berkembang kayak gitu. Saya bilang, Menteri Keuangan saya emang luar biasa. Dan apa namanya? Ya benar-benar. Jadi untuk supaya kita bisa tahu juga bahwa di negara lain itu fasilitasnya tidak sama dengan yang kita dapat ini ya. Betul. Saya sebulan 2 bulan pertama saya ngerasa kayak wow. Sedikit wow, atau saya aduh jangan ngomongin ntar saya, atau dikit-dikit misalnya betul. Indonesia dan itu nggak bisa dibuat-buat ya Mbak ya, emang faktanya begitu ya. Betul, kayak mereka misalnya ngebahas, saya lagi belajar political science di kelas, tiba-tiba mereka ngebahas korupsi, mereka ngebahas KPK sebagai case study, kadang-kadang saya ngerasa anjir kenapa ya kayak gitu. Atau mereka ngebahas, awalnya saya ngerasa kayak aduh please dong kenapa sih gue Indonesia lagi sih jadi case study misalnya gitu. Tapi itu 2 bulan awal saya ngerasa kayak gitu. Sekarang saya udah belajar banyak hal, saya tahu banyak hal, sama aja mereka. Sama aja. Ya mereka in a way kalau lagi bagus ya bagus, kita tetap bilang mereka maju, tapi apa ya? Sama aja serius. Karena tadi tuh sebenarnya tergambar juga ya bahwa dari apa namanya pride yang tadi tuh membeda-bedakan kasta, walaupun tidak ini ya. Tapi kan walaupun juga mereka membayar tenaga orang dengan layak, dengan nilai tinggi, tapi ya tadi bahwa ternyata mereka juga punya sesuatu yang negatif ya secara ini mungkin walaupun nggak tersirat gitu kan. Betul, tetap aja mereka ada chaos-nya ya. Maksudnya kayak tahun ini UK juga chaos dalam hal politik misalnya kayak gitu. Jadi kayak akhirnya saya mengambil kesimpulan ya ampun, Manchester sama London yang cuma negara kecil gitu aja beda, gimana Indonesia dong susah banget. Jadi saya lebih ada pride dan saya merasa hormat juga terhadap negara saya. Makanya kadang saya soalnya plus 62 soal konyol ya. Kalau kita ngelihat orang sini sama, yang konyol, yang nggak konyol. Nggak ada bedanya juga ya. Dan berarti ternyata mungkin bisa kita simpulkan juga melanglang buana ke luar negeri, tinggal cukup lama di sana pun ternyata semakin membangun kecintaan dengan Indonesia dong. Betul, harus. Dan tadi sih kita nggak perlu melihat kita buruk terus. Memang beberapa hal kita emang nggak comparable. Ya jangan di-compare. Jangan di-compare. Belajar tapi nggak usah di-compare kayak gitu. Itu salah satu kenapa saya belajar ini adalah
dikit-dikit harus sesuai dengan negara sana, sudah dipraktekkan negara sana. Tapi Nggak masalahnya bisa, kan ya. di Indonesia. Situasinya kan berbeda ya. Beda, jadi nggak usah dikit-dikit kayak apa ya, kayak kita pakai konsultan mana, terus kemudian diadaptasi, terus gagal ya karena beda masalah gitu. Makanya di Indonesia ini banyak yang disebut bisul ya, bisanya usul. Iya betul. Bisul, iya Istilah baru aku nih. Ngeri betul istilahnya. Bisul, Bisanya usul atau tadi balik ke awal, bisanya komen. Ini salah, itu salah gitu kan. Benar. Betul. Bisul. Jadi harus lihat konteks. Memvonis saja gitu. Di mana-mana bisul tuh menyebalkan sih Bang memang. Bisul dalam pengertian beneran aja menyebalkan gitu ya. Betul. Iya benar. Betul. Berarti itu filosofis sekali istilah itu. Jangan pernah menjadi bisul. Sebuah bisul. Iya. Aduh, saya nggak nyangka itu populer ya. Nah justru kita baru dengar ini. Populernya di sono kali Mbak. Ya berarti apa namanya? Kalau soal cuaca atau alamnya di sana, kira-kira mungkin bisa kasih gambaran apa yang sangat terasa bikin gagap ya, bikin gagap berbeda dengan kita di sini. Terutama Jakarta mungkin sebagai pembanding. Jakarta kurang lebih biasanya 30-an derajat kan. Pas pertama kali saya datang ke sini fall, udah September jadi udah mulai dingin sekitar menjelang musim dingin ya. Iya, 16-14. Saya menggigil banget itu kan awal-awal. Terus saya mikir, waduh, kalau Bang Dudi sama Bang David ngelihat film Harry Potter atau film apa ya, Fantastic Beasts, auranya gelap begitu terus. Memang begitulah dan tiap hari. Bahkan nih termasuknya hari ini terang. Saya depan jendela lagi summer kan sekarang, terang nih. Ini baru hari ini. Beberapa hari lalu gelap juga padahal summer gitu. Berarti 11-12 dengan Bengkulu Bang berarti. Ini gelap juga. Berarti tampilan Mbak Dewi hari ini itu memang dipengaruhi oleh cerahnya cuaca. Dan cerahnya Mbak Dewi menanggapi kedatangan kita nih. Betul. Dan itu memang rezeki kita berarti ini. Betul Bang. Makanya saya milihnya pagi kan. Supaya cahaya mataharinya menerpa langsung gitu dari jendela, benar-benar. Supaya natural gitu. Dan ya benar. Kita kan di dunia kehumasan ada fotografi ya. Iya, betul. Fotografi itu kan menyarankan cahaya itu benar-benar yang cahaya jendela gitu kan. Tampilannya memang benar-benar natural. Gitu. Betul ya Tanda. Jadi kembali dulu saya mikirnya kayak aduh kok kayak gini banget, mana apalagi waktu saya datang fall habis itu winter di mana jam 4 udah gelap. Jam 4 sore 8, ya. Jam 4 sore udah gelap, jam 8 pagi udah masih gelap. Jadi terasa malamnya itu lebih lama ya? Rasanya. Lama banget. Saya kayak, aduh gimana ya kok kayak ternyata ada teorinya namanya winter depression. Maksudnya depresi di kala karena kita nggak ketemu matahari itu juga stres ternyata. Ada pengaruhnya ke kita. Mungkin kita lihat suasana bagus. Kejawab ya berarti kenapa wisatawan dari sana itu sukanya berjemur ya? Betul. Susah cari matahari berarti Bang ya. Kalau saya ini termasuknya tan ya kulitnya di sini, bukan yang putih kayak orang mereka yang tanpa pigmen gitu. Saya juga berjemur karena selama awal-awal saya datang ke sana langsung kedinginan itu saya sempat kena. Jadi saya sering di luar kan, saya sering ke kampus. Saya kena apa sih namanya saya lupa. Frostbite namanya. Frostbite. Di ujung kelingking kaki saya. Itu kayak ada pembekuan gitu ya? Nggak usah gerakin gitu Mbak ya? Oke. Nggak digerakin sih, tapi jadi ada pembekuan darah untuk saya tahu gitu loh. Namanya aware ya dengan gejala-gejalanya. Ya. Karena saya waktu lihat kok warnanya biru terus saya kebetulan saya satu flat sama yang ngambil jurusan nursing kan. Saya tanya kenapa gitu ya, ada apa nih gitu. Terus ternyata kayaknya frostbite. Jadi kamu pakai kaos kaki lebih hangat lagi. Karena di sini sepatu pun kayak Converse. Udah masuk gejala hipotermia juga nggak, kedinginan gitu? Belum tahu sih, saya belum sampai ke situ sih. Ada heater sih di kamar sih sebetulnya. Jadi kayak apa sih namanya sepatu Converse, let's say itu mereka punya yang versi untuk winter kayak gitu kan, untuk supaya ada penghangatnya gitu. Berarti banyak jajan lagi, beli sepatu aja harus 2 versi kan?
Tapi kan dipakai pas musim dingin doang, Bang. Ya makanya jadi boros. Iya, betul. Kalau kita kan beli satu untuk sepanjang musim. Sepanjang musim, sepanjang momen, Bang. Iya, sepanjang momen. Mau kuliah, mau apa ya Iya, kan? pakai itu sepatunya. Betul. Awal-awal sih saya seneng banget ya. Kayak, waduh, dari negara panas saya seneng nih dong datang ke negara 4 musim. Kayak ada excitement. 2 bulan kemudian kurit matahari please. Dan langsung ketemu salju dalam waktu tidak berapa lama ya. Betul, langsung musim dingin. Jadi kayak setiap hari itu kita bosan banget pakai baju tumpuk-tumpuk. Mencari kesibukan dengan bikin orang-orangan salju. Pertanyaan apa? Abang kebanyakan nonton film kan? Itu kadang. Kayak di film anak-anak ya. Iya. Di apa namanya film? Kalau anakku kemarin nonton film Elsa tuh ya, Elsa dan apa itu ya, ada si Anna. Iya, Anna, Elsa, sama itu orang-orangan saljunya siapa? Olaf. Jadi bikin Olaf dan teman-temannya gitu kan. Betul. Tapi memang ngebosenin ya ternyata ya, Mbak ya. Kebetulan di sini untuk London nggak terlalu tebel sih saljunya, nggak terlalu. Kita paling -1, -2, nggak sampai di bawah itu. Gitu. Jadi kita masih stabil. Kalau kayak let's say teman saya di New York, dia lebih dingin pas di musim dingin, tapi kalau pas di musim panas lebih panas. Kalau di sini rata-rata ya itu nggak terlalu, bukan nggak terlalu, belum terlalu dingin juga, Bang. Setelah 1 bulan, setelah 2 bulan ya biasa aja dong. Dan kita udah adjust. Udah terbiasa, Bang. Itu memang bahkan itu luar biasa emang. Betul, bahkan sekarang saya rasanya 12 derajat udah berani pakai kemeja doang atau pakai kaos doang kayak gitu. Ya kayak saking ininya. Dulu saya ngerasa wah di bad weather, good weather. Sekarang saya punya prinsip di saya, there is no such a good weather, there is no such a bad weather. Sama aja. There is just weather and our attitude towards it. Yang ada hanya weather dan bagaimana kita menanggapinya gitu. Kayak ya hari itu dingin, ya life must go on. Semua orang tetap keluar gitu. Saya pikir akan jadi orang-orang di dalam kamar atau di dalam rumah. Enggak loh, mereka tetap berkegiatan. Kalau saya lagi ke perpus kampus atau saya ke study spot di kampus, musim dingin banget, literally dingin, ramai. Tetap ada kesibukannya. Jadi ini adalah tentang ya just weather ya. Weather seperti itu aja. Ya kita yang bundle up, kita yang menghangatkan diri. Kalau panas sih kita yang agak pakai baju lebih tipis misalnya kayak gitu. Attitude kita kayak apa? Beda lah kalau di Indonesia. Saya dulu ngerasa kalau hujan, udah di rumah, mager banget. Di sini berarti kaitannya sama cuaca itu yang ya katakanlah berubah secepat dan berlangsung dalam waktu berbulan-bulan itu. Gimana cara Mbak Dewi untuk menjaga kesehatan? Karena itu kan kaitannya juga dengan daya tahan tubuh juga kan. Betul. Saya booster banget pasti pas winter adalah vitamin D. Karena saya nggak dapat matahari sama sekali. Oh iya benar. Saya dapat matahari sekali waktu itu saya winter pernah pertama kali ada matahari setelah 2 bulan apa setelah 2,5 bulan. Saya turun dari bis 3 stop sebelum tempat tujuan saya jalan. Buat dapat matahari. Supaya bisa melakukan aktivitas fisik. Supaya betul. Dapat matahari juga. Kalau fisik mereka jalan kemana-mana ya. Kemana-mana jalan kaki. Saya 10.000 langkah kayak udah bukan programnya Unlen. Kalau di sini wajib, dong gimana ya? Sebut merek. Maaf ya, Unlen ya. Boleh taruh di sini. Ini kosong. Jadi 10.000 langkah itu biasa aja. Kurang itu ya itu bener-bener ya emang harus sih. Gimana kita ke bus stop nggak ada Gojek kan. Yes. Ya ada Uber sih dan itu apa namanya menjadi katakanlah keterpaksaan menjadi keterpaksaan yang kemudian menjadi kebiasaan. Betul dan fasilitas untuk pedestrian atau pejalan kaki di sana memang layak dalam sebuah residensial perumahan atau hunian blok-blok itu pasti dalam radius 2-3 kilo pasti ada taman. Dan benar-benar kita mau olahraga di situ, rekreasi di situ. Ini kemarin pas lagi musim panas semua orang ke situ bawa makanan segala macam. Keluarga juga ya. Wah luar biasa sekali bawa anjing. Itu kalau versi Jakarta sekarang RPTRA.
Apa Ya tuh? benar ya Mbak ya, mungkin paham ya RPTRA. RPTR. Weh, Yang ada itu ya, apa? saya belum ke sana. Yang setiap taman di setiap desa di Jakarta di setiap Oh, kelurahan itu. betul. Saya Nah, pernah mungkin dengar. perbandingannya itu ya RPTRA itu ruang terbuka Betul. ramah anak kalau nggak salah. Oh, ya. Di Nah, sini pokoknya kayak intinya gitu. ada taman, ada zona hijau di Hmm. setiap kelurahan di Jakarta. Betul. Itu Ya saya mungkin perbandingannya harus. kurang lebih sama itu. Tapi di sini gede banget. Jadi kayak apa ya? Saya jaga vitalitas, saya tetap olahraga. Saya tetap jalan pasti. Olahraga apa yang Kemudian dipilih Mbak? Selain keterpaksaan jalan kaki. Lari, ya paling jogging pasti. oh enggak kalau jogging enggak. Napasnya kadang suka susah ya. Apa? Di sini juga banyak yang naik sepeda ya. Maksudnya mereka banyak bawa sepeda sendiri, mau hujan, mau panas, mau salju, mereka tetap naik sepeda gitu. Nggak tiba-tiba besoknya naik mobil karena mereka hujan kayak gitu. Saya sih rata-rata naik sepeda jalan, sama paling kalau saya lagi kepengen tone up beberapa part badan baru saya spesifik olahraga sendiri di kamar. Tapi kalau enggak ya saya jalan doang sih gitu. Oh, berarti kalau olahraganya di kamar pilihannya kalau enggak home body workout pasti. Iya, home body workout aja gitu. Betul. Sisanya Nggak pergi ke gym atau ke saya mending buat jalan-jalan sih. Iya, duitnya juga Bang, ujung-ujungnya duit juga Bang ke gym Bang. Iya, duit lagi. Jajan lagi. Betul. Kalau kayak ke misalnya kadang-kadang kan kita sama teman-teman, kalau sama teman kantor atau sama teman kampus biasanya kan sesama penghobi bulu tangkis misalnya kan. Iya. Sesama penghobi bulu tangkis, yuk kita cari slot, yuk kita ngumpul gitu ya. Dalam sepekan sekali misalnya. Ya. Di sana apakah di kalangan mahasiswa itu yang berasal mungkin dari berbagai negara, apakah melakukan hal yang sama atau? Ada. Di sini kemarin sih saya paling join sama teman-teman squash. Kalau di sini. Oke, squash. Yang olahraga yang sebenarnya tidak begitu populer di Indonesia itu. Ya, ada, tapi nggak begitu populer. Sama badminton yang ada di kampus ya. Squash sama badminton. Sama di sini tim sepak bola putri dan putra ada semua. Aktif, ya? Mereka biasa kan cowok sama cewek. Maksudnya putri biasa main bola ya gitu. Tapi kalau bola saya nonton aja keplok-keplok di pinggiran. Pernah coba main, Mbak? Pernah coba main gitu? Enggak ya? Penikmat? Saya bukan sih, realistis sih, mereka gede-gede banget ya. Aduh. Juga. Maksudnya gini, biar Mbak Dewi juga merasakan bagaimana nendang bola itu susahnya nendang bola dengan arah yang tepat. Jadi jangan nyalahin pemain nomor punggung 5 terus gitu loh. Jadi tahu yang udah tiap hari latihan aja bisa salah. Ya, yang latihannya pagi sore aja mainnya kayak gitu kan. Sekali-kali Mbak Dewi perlu ngerasain juga turun ke lapangan sama komunitas kampus barangkali. Karena kalau di Indonesia atau mungkin di kota-kota besar, mungkin di kota kecil agak menjadi masih hal yang agak sedikit tabu ya. Tapi kalau di kota besar, katakanlah Jakarta, sepak bola cewek putri itu kan sebenarnya sudah mulai populer. Betul. Termasuk futsal juga, futsal putri maupun sepak bola putri. Nah, kalau di sana mungkin kan secara organisasi, secara budaya, olahraga sepak bolanya juga sudah diakui dunia kan. Betul. Mungkin tidak menjadi hal yang aneh lagi kalau misalnya seorang perempuan main bola. Gitu. Betul. Cuma sini olahraganya nggak terlalu familiar buat saya ya, handball. Nah itu aneh-aneh ya Mbak ya. Kriket kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu. Kriket populer malah di India itu. Patok lele. Dari Inggris. Atau mungkin kita kan kenalnya patok lele, gobak sodor gitu kan ya. Atau kalau kita di Medan dulu bilangnya Ali Brondo ya. Ali Brondo. Kalau bahasa sini petak umpet. Gitu kan. Kalau di Medan dulu Bang, Ali Brondo namanya Kak. Ya, kalau di Medan Ali Brondo. Kebetulan kita berasal dari Medan. Oh iya. Dipertemukan di Bengkulu. Gitu. Ya, satu lagi sih mungkin kalau musim dingin saya lebih banyak ini sih pakai moisturizer, dingin banget soalnya. Oke. Kering ya kulitnya ya kalau nggak dikasih. Kering banget. Nggak cuma cewek juga, cowok juga di sini. Ini bukan tentang kecantikan, lebih kayak kesehatan ya kan. Lebih kebutuhan untuk menjaga kebutuhan. Bukan soal pakai lip balm gitu kan, pelembab bibir gitu ya, bukan soal udah hal yang biasa hal yang dibutuhkan gitu. Betul. Itu sih saya belajar itu aja sih di sini. Selama 9 bulan terakhir ini ada nggak merasakan sakit yang
aduh tiba-tiba karena sakit itu pengen berada di tengah-tengah keluarga gitu ya. Kenapa gue sendirian di sini gitu kan? Oh, mungkin biasa aja sih awal-awal yang pasti ya, kayak ada ngerasa, apalagi kalau ada berita yang ingin saya share sih, kayak saya punya berita baik gitu, saya kepengennya ngobrol langsung gitu sama keluarga, mungkin kayak gitu sih. Kadang kan kita kayak pulang kepengen ngomong gitu, ternyata saya pulang ketemu kasur kayak gitu misalnya, paling cuma itu aja sih. Tapi sisanya itu ya part of ini ya, saya part of cost yang saya harus tanggung untuk sekolah di luar. Jadi saya coba untuk nggak terlalu memikirkan take it into my thought kayak gitu. Karena kalau mau dipikir bener-bener ini capek juga sih. Jadi Mbak, terakhir kali komunikasi dengan keluarga kapan? Ya tiap hari dong kalau itu. Terakhir tiap hari. Jadi kita bersyukurnya kita ada di, maksudnya saya ada di luar negeri ketika teknologi sudah sangat bagus ya. Jadi saya nggak ngerasa ini. Nah, ini yang pengen saya tahu, apakah dalam program 2 tahun itu ada dimungkinkan untuk pulang pergi ke Indonesia, atau 2 tahun itu benar-benar dihabiskan di sana, dan apakah yang dapat di bulanan itu sudah mencakup dengan biaya pemeliharaan kesehatan lah katakan gitu, jaminan kesehatan. Oh ya, saya tadi lupa berarti ya, salah satu yang masalah apa tadi, LPDP dia juga mengcover jaminan kesehatan, asuransi. Betul. Asuransi. Jadi kalau keluar negeri kita wajib bayar asuransi. Untuk negara-negara maju biasanya mereka harus ada asuransi. Jadi saya di cover untuk 2 tahun dan saya sudah pakai beberapa kali asuransinya. Hanya tinggal datang saja ke fasilitas kesehatan tanpa klaim biaya apapun. Bahkan lebih advance lagi, saya hanya perlu pakai apps, kemudian saya kontak, nanti teleponnya kontak GP ya, general practitioner atau apa ya, dokternya, atau ini akan kontak saya. Mantri. Kalau memang kalau saya perlu datang untuk lebih lagi, baru nanti akan dijadwalkan. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Gitu. Hanya konsultasi by phone? By phone, dan dia akan dengan detail saya kurangnya apa segala macam. Oke, mau berminat ke Inggris? Siapa tahu di London loh, itu home base-nya Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea. Tadi kemarin udah telepon anak bang sama orang-orang Arsenal. Gak usah dulu lah Lek kesini dibilangnya. Gak usah ke situ ya. Oke. Atau kau dulu aja Lek. Nelponnya sama Opa Wenger ya. Udah lama. Udah lewat bang. Arteta. Lewat, iya. Jadi termasuk ya fasilitas kesehatan itu udah termasuk ya. LPDP ngebiaya membayar itu, karena itu pas dibayar pas lagi kita apply visa. Jadi visa kita dibayarin sama LPDP, di reimburse, dan juga asuransi kesehatan juga. In case sakit, ya kita bisa langsung ke GP. Jadi kita nanti di sini setelah sampai UK, kita nanti dikontak sama GP-nya. Kita di plot kamu dapat GP mana, kamu dapat vaskes mana kalau di Indonesia. Kayak itu ya, kayak di sebuah lembaga penjamin kesehatan di Indonesia, dia pakai zona-zona juga, ya kan? Nanti kalau KTP-nya di sini, nanti vaskesnya di sini. Gitu ya. Betul. Nanti kalau misalnya. Dan itu mereka yang aktif menghubungi. Memberitahu lah, at least memberitahu. Karena saya kan sign in, saya udah submit data. Mereka tinggal kontak saya tinggal download aplikasinya. Saya kemarin sempat ada beberapa masalah badan, ya saya tinggal ngomong sama mereka. Apapun itu, nanti mereka akan kontak saya. Kalau ada yang perlu ditebus obat, kalau ada yang perlu ditebus, saya ngerasa ada beberapa yang ditebus, mereka akan carikan apotek yang terdekat. Kamu ntar ke apotek ini udah saya resepkan, kamu tinggal bayar sekian, kayak gitu. Dan biasanya nggak mahal. Dan itu mungkin karena LPDP ini sudah berlangsung lama ya, jadi sistemnya memang sudah sedemikian rupa sehingga mahasiswa itu hanya datang untuk belajar. Betul. Jadi di sini kayak saya cerita sedikit mungkin kalau ini ya. Saya 1 term itu di sini, kalau di Indonesia kita bisa 7 sampai 8 mata kuliah ya. Di sini itu cuma 4 maksimal. 1 term. 1 term itu 1 semester atau apa nyebutnya? Ya. Apa ya, kita beda sistem sih.
Catur bulan. Dan hot Per 4 bulan ada catur bulan. 10 week lah, 10 week. 10 week itu berarti UTS kali ya, 2 bulan lebih. UTS kali ya. Ya, UTS kali. 2 bulan lebih. Half semester lah per 3 bulan. Ya, per 3 bulan catur bulan, Bang. Per 3 bulan. Karena kayak gitu cuma 4 itu saya dari Senin sampai Jumat itu full. Itu yang dan di sini karena udah nggak terlalu pandemi bukan jadi soal waktu saya datang, jadi saya sudah tatap muka kelasnya in person. Nanti saya di luar itu saya belajar, saya bisa ngabisin 30 sampai 40 jam satu pekan untuk belajar mandiri gitu. Jadi bisa dibayangkan saya belajar mandiri seolah-olah saya rajin banget ya. Satu mungkin ya, saya nggak mau juga bilang nggak, saya nggak rajin, itu naif banget ya. Satu, selain memang harus dilakukan juga ya. Kedua, memang saya juga harus ngikutin mereka pinter-pinter banget. Astaga. Jangan sampai kececer gitu ya. Oh my God, terus epitome orang-orang pintar di tempat kita nyala orang-orang cupu kayak gitu. Kalau yang berkacamata tebal gitu-gitu. Kalau di sini yang ganteng, yang jelek, yang sorry. Yang ganteng. Kalau makanya pas bilang jelek kok makasih sih. Yang menarik, yang kurang menarik, yang fashionable atau yang kelihatan geek, itu mereka belajar kayak gitu. Jadi kayak kamu nggak ada alasan kayak gitu untuk kamu nggak bisa push your luck all the time. You should make effort. Kamu kadang kita mudah-mudahan besok bisa lah, mudah-mudahan yang ini kadang kita nggak ada pakai mudah-mudahan, semua terukur ya. Betul. Jadi kayak ya saya harus belajar gitu, mau nggak mau, itu sih tantangannya. Jadi saya nggak sempat ngelakuin hal yang lain kayak gitu sih. Itu mungkin secara umum sudah tergambar tuh suka dan dukanya ada di apa namanya, di negeri orang. Dalam hal ini kita bicara tentang Inggris dengan produk beasiswa LPDP yang sudah lengkap sistemnya. Tinggal nanti penonton kita nih tertarik nggak untuk mengikuti jalur yang ditempuh jejaknya Mbak Dewi. Nah, untuk satu angkatan ini ada berapa orang yang dari Indonesia, Mbak? Yang mungkin at least yang sedekat-dekat circle-nya kampus yang sama atau di tempat tinggal yang ini? Di kampus saya yang dari LPDP, untuk jurusan saya MPA doang cuma saya. Cuma saya doang. Di LSE itu agak nggak terlalu banyak sih mahasiswanya. Tapi kayaknya tahun ini UK lumayan populer ya untuk universitas, untuk tujuan kuliah. Kayaknya ada kali beberapa ratus, saya nggak berani bilang sih angkanya, nggak tahu 300 mungkin, saya nggak terlalu aktif organisasi. Tapi ada komunitas atau perkumpulannya ada ya? Ada komunitasnya, otomatis untuk berbagi ini informasi ada sih. Cuman saya di sini lebih banyak interaksinya sama teman-teman non Indonesia sih kayak gitu. Yang di program studi yang sama? Di program studi yang sama, karena emang cuma saya orang Indonesianya untuk dari LPDP. Ada satu lagi sih, tapi dia beasiswa lain bukan LPDP, satu orang, jadi saya nggak terlalu, jadi ini memang satu angkatan 2 lah mungkin saya bilang ya, tapi bukan dari LPDP saya doang, itu doang. Nah, setelah nanti menyelesaikan program studinya, apa nih rencananya Mbak Dewi? Jawaban umumnya adalah saya akan kembali mengabdi sesuai dengan keilmuan saya segala macam. Itu kan normatif. Dimanapun saya ditempatkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengabdi. Apakah ada keinginan untuk ditempatkan di satu tempat, di mana gitu kan? Saya tadi sempat menyinggung masalah grafik, skill, dan juga challenge ya. Yes. Kadang-kadang kita ada di posisi di mana kita nggak bisa milih lokasi kan. Jadi itu jujur itu juga jadi anxiety saya ya. Ada kekhawatiran terbalik. Ada keresahan ya. Keresahan karena untuk memanasin otak saya kemarin itu butuh 1 term gitu. 1 term itu cuma manasin doang gitu. Saya masih kayak lalu apaan sih, gue ngapain sih, kayak gimana. Itu butuh 1 term literally. Dan otak saya dormancy itu tidur gitu. Saya kepake tuh paling cuma kapasitas saya masih bisa nih saya pakai. Sekarang masih bisa di-upgrade ya. Betul. Sekarang saya distimulasi segini banyak, ada ketakutan sampai sana saya dorman lagi. Itu
sesuatu yang nggak bisa saya pungkiri. Mungkin nggak cuma saya yang ngerasain, banyak yang ngerasain. Ibarat Ya mungkin kata, yang ibarat kata kalau analoginya pisau ya, kalau memang sering dipakai, sering diasah pasti tajam. betul. Jadi mungkin kalau misalnya ini saya rasa sekre kita sudah sangat baik. Mereka mengenhance sumber daya manusia dengan sangat baik ya. Cuman memang organisasi kita besar dan memang butuh dan apa ya, banyak orang pintar, banyak orang capable. Cuma mereka nggak punya kesempatan untuk memperlihatkan kayak gitu. Betul. Jadi kadang-kadang saya hal-hal yang kayak gitu yang di luar apa ya, di luar Kemampuan wewenang saya, ya, di luar kontrol saya, di luar kontrol saya pasrahkan saja dan saya akan pakai semua framework yang saya sudah punya. Tapi saya sendiri, saya pribadi, saya akan berusaha untuk tetap menjaga komunitas internasional yang saya punya di LSA ini. Networking yang saya punya. Ini yang satu hal yang saya nggak akan punya kalau saya sekolahnya tidak di sini. Saya akan coba bangun network di mana saya bisa tetap asah kemampuan riset saya, kemampuan menulis saya. Karena saya nggak akan bilang saya di Bea Cukai akan bisa maksimal. Mungkin nggak, bukan karena saya nggak bisa, tapi ya memang tempat saya yang bikin saya nggak bisa maksimal. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Dewi tentang menulis. Mungkin. Boleh. Ternyata Mbak Dewi ternyata hobi juga menulis ya Mbak ya? Harus ya. Saya soalnya orang ini ya, saya orangnya nggak nangis pakai air mata, saya berdarah pakai tulisan. Wow. Aduh, luar biasa kita ketemu hari ini. Kita ketemu sama Mbak Dewi yang bisa menganalogikan menangis menggunakan tinta. Betul Bang. Kalau sekarang dengan ketikan ya, ya kan? Dengan tulisan, wow luar biasa. Iya ini mungkin suatu saat kita akan komunikasi lagi dengan bahasan yang berbeda. Aku pengen juga. Ya, dan Mbak Dewi sudah mengokekan gitu kan, menyetujui. Kita tinggal mengatur waktunya karena ternyata kemarin awal-awal komunikasi itu kita ternyata selisih 6 jam dengan lokasi Mbak Dewi di London. Dan kemarin itu komunikasi awalan saya itu masuknya tengah malam tuh di tempatnya Mbak Dewi. Gitu kan. Jadi undangan kita itu baru terespon sekian jam kemudian gitu. Itu bukan karena Mbak Dewinya nggak merespon, tapi karena beda zona waktu. Nah, next-nya kita mungkin bisa atur, kita disepakati waktunya yang sama-sama tidak saling mengganggu aktivitas atau schedule. Kita ngomong tentang menulis dan bisul. Dan bisul. Jangan cuman bisul. Gitu kan? Kita kan tinggal bilang, kau kebanyakan ngomong cuman bisa jadi bisul, ya kan? Banyak ngomong aja. Macam anak Medan kawan nih. Betul aja. Iya, betul. Mbak Dewi, boleh dong pesan buat teman-teman yang punya keinginan yang sama buat Mbak Dewi. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Apa yang harus disiapkan? Sebelum kita tutup ya, kita juga ini kan. Sebelum kita tutup, kira-kira Mbak Dewi punya pesan apa? Kemudian mungkin bisa disambungkan juga dengan tips dan trik juga kalau betul, Bang. Persiapannya seperti apa? Pesan saya nasi goreng sebelum sorry, lanjut. Saya sebelum mau ngasih tahu, sebelum ke situ saya mau bilang bahwa semua adalah pilihan. Tergantung prioritas. Sekolah, melanjutkan sekolah, tidak melanjutkan sekolah karena mau yang lebih praktikal, itu terserah. Saya nggak mau bilang bahwa sekolah ke luar negeri adalah satu-satunya jalan yang disebut menjadi sukses dan lain sebagainya. Enggak. Ini adalah salah satu cara. Betul, salah satu. Itu tergantung prioritas dan nggak masalah. Yang salah adalah you're not comfortable with your place and you just do nothing. Itu yang salah buat saya. Ngapain? Kalau misalnya teman-teman ada yang ternyata tertarik seperti saya, pasnya adalah pengen sekolah dan kebetulan di luar negeri, yang saya pesan adalah, satu, there is no such a key. Nggak ada kunci. Banyak yang nanya sama saya, Dewi kuncinya apa? No, why everyone asking me about the key? There is no such a key. Saya nggak punya tips, saya nggak punya kunci. Saya juga orangnya kadang nggak disiplin. Saya juga kadang orangnya juga burnout, dan ketika saya burnout, I don't do anything. I feel like I don't want to do anything. How long
lay For how down. long? Nah, Don't itu do anything for how kuncinya. long? Itu kuncinya, for how long, kayak you do it whether you want to do it or not. At the end of the day, kamu harus tetap ya aku nggak mau nih, tapi harus diselesaikan. Jadi nggak ada kayak Tetap ada nunggu. sesuatu yang harus mendorong ya untuk memaksa untuk melakukan gitu ya. Betul. Jadi nggak ada kuncinya. Bangun jam 5, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Kadang kita bisa ngelakuin itu 3 pekan, nanti pekan keempat kamu punya masalah lain, beda lagi. That's okay. Mau kamu early bird, mau kamu orang yang suka kerjanya malam, that's alright. Nggak ada satu rumus, one size doesn't fit all, and that's alright. But you do it, whether you want to do it or not. Itu aja buat saya. Yang penting kau lakukan. Gitu. Jangan diam-diam Yang penting kau aja. lakukan. Iya. Kok jadi aku yang dimarahin? Oke. Pesan saya cuma itu. Oke. Yes. Nggak ada kunci yang bisa dijabarkan karena memang Itu kembali ke personality sendiri. Okay. Betul. 1,5 jam lebih Tidak terasa, Bang. tidak terasa dan obrolannya ini mukanya tim kreatif kita nih kalau Mbak Dewi tahu ini agak gimana gitu ya, mungkin karena dia tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan, hanya menunggu don't do anything gitu kan. Ini ngomong apa? Nah, ini enggak siap. sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil ya kita. Ya, Banyak banget yang bisa kita ambil. Insya Allah ini bermanfaat buat penonton kita. Nanti Mas Darmo, nanti mungkin kalau mengemas ini kepanjangan, kita harus bagi 2 sesi, gitu kan? Karena ternyata kalau bahasanya Helmi Yahya, podcastnya Helmi Yahya, isinya daging semua. Mantap ya? Mantap ya isinya. Mantap ya. Wagyu semua, Bang. Wagyu semua. Isinya Wagyu semua. Yang impor lagi dari Australia. Wah, Australia. Sekali lagi. Mungkin, terima kasih. Oke, harus kita tutup ya. Iya, harus kita tutup. Waktu juga yang memisahkan kita. Oke, ini ya. Dan ternyata semenyenangkan ini berkomunikasi jarak jauh gitu kan. Mudah-mudahan kita akan punya sesi lanjutan dengan bahasan yang berbeda bersama Mbak Dewi. Dan jargon kita, Bang. Kita tutup dengan jargon. Tapi kita ucapin sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi buat waktunya, buat apa yang sudah buat dibagikan, pengalamannya. Yes, juga tips. Dengan senang hati. Bukan tips ya, ada masukan atau mungkin mengungkapkan keresahan juga. Kita terima kasih sudah mau jadi tamu kita di Ngopi Asik, dan kita tutup Ngopi Asik. Jangan lupa ngopi hari ini.